Trans Yo. Family akhirnya Kita nih. liburan juga. Nah, ini kan udah tengah tahun ya. Yes. Trans Family atau Legowo Family ya? Legowo. Legowo, Kalau Trans ya. kita kerjaan. Oh, kan soalnya nanti ada Opung juga. Oh iya benar. Ada Benar. Opung, cuman nggak ada Dani. Nggak ada Dani, Nggak ada benar. Dani. Sayang Nah, sekali. Trans Family ini sebenarnya mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan trip tengah tahun. Yes. Kita tuh mau ke Dieng. Dieng. Yakin bahwa ini? Yakin dong. Kurang ajar dia. Oke. Sebenarnya gue nggak yakin. Oh, gitu ya. Nggak, Jadi kita ini dari Jakarta atau Tangerang ya, kita Tangerang dari ya. Tangerang. Ya beda dikit lah. Tangerang, Jakarta Barat. Kita mau menuju pertamanya ke Purwokerto. Purwokerto dulu. Habis Purwokerto kita langsung ke Lanjut. Wonosobo. Yes. Wonosobo kita naik lagi ke Dieng. Habis dari Dieng kita pulang ke Kuningan dulu mampir. Iya, karena nggak kuat kalau suruh nyetir langsung. Jadi sebenarnya ini perjalanan lebih dari 1.000 km. Pastinya bener. 1.000 lebih lah total 1.000 in lebih. total. Yes. Dan kita banyak ke daerah gunung ya. Nanti pas di Wonosobonya gunung semua, bukan Iya. daerah gunung lagi. Purwokerto agak naik. Oh iya, Purwokerto agak naik. Wonosobo naik. Naik banget. Dieng naik banget. Si Diengnya. Iya. Kuningan juga gunung. Kuningan juga gunung. Benar Dekat juga. Gunung Salak. Itu Iya. gunung-gunungan semua. Ke gunung-gunungan. Jadi kita Oke. ke daerah-daerah yang dingin dan kita mau tes nih. Yes. Kita pakai berbagai jenis mobil. Nanti yang berangkat ada 4. Ada 4. Mobilnya beda-beda ukuran. Beda-beda jenis BBM juga. Beda-beda jenis BBM-nya. Beda Jenis jenis ininya ya? peruntukan mobilnya juga. Iya, benar. Kita mulai dari yang espresso ini juga. Karena Karena dari ini. Iya. Oke, boleh. kita lihat nih ya. Lu tuh Nah, dari segede buka. gini, Yes. ada berapa orang nanti? Wih, Cuma 3 orang. 3 orang ya? Banyak gaya. 3 orang. 3 orang doang. Kita lihat depan. Depan. Depan lu ngapain aja tuh? Depan nggak ada apa-apa sih. Itu cuma colokan. Ya udah, Semuanya colokan aja ya. biasa Yang gitu penting kan. Lu kan di perjalanan sejauh itu lu butuh baterai pastinya. Baterai. Ya. Terus udah gitu, ini nanti di sini bakal ada tas snack, Sobi. Tas snack penting. Snacknya belum selesai disusun. Oh, belum selesai Jadi disusun. belum dimasukin, tapi nanti bakal di sini. Ya, jadi supir, Supir, gitu ya. bini gue sih nanti ya. Oh, Bini gue yang tugasnya kasih Oke. makan gue. jadi lu di sini Gua di sini. lu nyupir, Yes. bini lu di samping, Bini di samping, sambil nyemil snack. sambil nyemil snack. Yang di ada- depan itu udah termasuk kalau espresso ya. Ini penting banget. Udah ada Android Auto. Android Auto. Apple CarPlay juga Iya. bisa. Kadang-kadang ada mobil yang kekinian, tapi belum ada Android Autonya. Bener, cuman di mirror doang. Siapa mobil tuh? Jepang. T. Nah, kalau ini penting karena enak tinggal colok atau misalnya udah bisa Bluetooth langsung ke connect gitu. Jadi Ini apa? Sorry, FYI kalau yang Android Autonya dia aslinya cuman pakai kabel. harus kabel ya. Harus kabel aslinya. Cuman karena Oke. gue beli dongle USB, Oh, kalian tinggal cari harganya 200 ribuan doang. cabut. Gue cabut dulu betul. Ya. Kayak apa sih? Nih. Kayak gini nih. Kelihatan ya? Tuh. Maksudnya nggak Easy gede tech. ya gitu. Nggak gede. Nggak Cuman gede. begini aja tinggal dicolok Dia tuh aja. Bluetooth ya. Bluetooth. Jadi kalau dicolok ke tempat USB yang harusnya dicolok, Yes. nanti dia bisa pairing ke HP Pairing ke kita. HP, Tanpa kabel jadi. tanpa kabel jadinya Android Auto kalian nggak berantakan. Cuman Oke. kekurangannya ya jadi boros. Jadi boros. Makanya harus dicolok terus tuh. Gitu. Oke, ya nggak masalah lah. Nggak masalah. Oke. Terus ada Dashcam tisu. udah Dashcam lengkap juga, penting. Harus. Ntar Depan tiba-tiba belakang. ada yang jahat gitu. Ada ya. yang pura-pura nabrakin diri gitu. Teriakin tabrak lari. Lari. Jangan ya. Jangan. Oke. Depan udah. Depan udah. Belakang. Gila, belakang lu masih kosong juga. Kosong. Karena nanti cuma tasnya anak gua. Anak gua nggak tahu dia mau bawa apaan. Tapi tasnya dia Oke. kecil, Sobi. Nanti Sobi kaget kalau ngelihat yang belakang. Ya kosong. Udah Kosong begini aja aja. begini. Paling cuma nambah bantal 1 nanti buat anak gua sama guling. Ini 6 hari loh, 5 Iya, malam kan? Sabar, Oh, iya, sabar iya. Bapak. Sabar. Siap. Terus nanti paling ya nggak tahu dah apa snacknya anak gua kali. Paling bawa situ. kecil-kecil ya. Kecil dikit-dikit lah gitu ya. Kita lihat Oke, bagasinya. kita lihat bagasinya. Oh ini jangan lupa bendera kebanggaan kita. Wih, Legowo tuh ini maksudnya. Legowo tuh ya. itu maksudnya. Kalau espresso ya FYI ini kalau ditempel begini dia nggak pasti tutup, nggak kena ya. Iya ini nggak lapar soalnya. Oh, kalau gue punya tuh di Fortuner bisa Bisa kegencet. benar. Cuman segini. Iya jadi payung penting lah ya. Oke. Payung 2. Ya, Nah, penting. ini kita turunin dulu. Payungnya pun yang kecil, ya. Ini nggak kecil, Pak. Itu kecil. Nanti lihat yang Itu saya kecil. yang golok. Oh iya Sama yang siap. golok. Nah, ini Sobi. Ini baju saya, istri saya, sama anak saya. Oke. Jadi satu semuanya dalam satu duffel bag tentara gede. Asik. Karena saya anti ribet-ribet klub. Siap. Jadi ini, terus itu satu tas kecil, ya isi jaket dan lain-lain. Jadi Jadi kita pisah. Terus udah gitu minum,
Pastikan Minum harus di sini, bawa ya. ya, Minum benar. yang satu lusin sama ini toolbox buat darurat. Wah, Udah. mantap, Udah, gini mantap. aja, Gini bawaan aja. saya. Oke, siap. Kita tutup Ternyata cukup ya. Maksudnya sebuah city Tuh, car cukup. untuk touring jauh-jauhan pun ya. Cukup. cukup banget. Kalian tinggal atur aja sebenarnya kalian tuh mau Iya. bawanya apa gitu loh. Masih ada lebih pokoknya. Masih ada bisa ini kan, masih bisa dimampetin lagi. Nah, masih ada buat oleh-oleh baju kotor. Biasanya baju kotor makin gede kan? Ah iya, oleh-olehnya baju kotor. Perusahaan lihat laundry yang yang ini. seneng. Kita lihat yang Kita lihat. yang bagong nih. Kita lihat si Bapak Sam nih. Dari depan dulu. Coba kita Biar lihat. nggak Dari kaget. depan ada apa aja, Bro? Depan udah ada payung dulu nih, satu kecil. Oh iya, tuh payung. Payung. Enaknya Toyota dia punya tempat-tempat Cup minuman. holder. Jadi nanti buat di jalan Benar. yang dingin-dingin tuh ya, gue Dingin-dingin, suka banget minuman dingin. Taruh aja langsung kanan kiri ada. Benar. Iya kita kan bawa ini bro. Mau apaan? Di sini ada tempat sampah kecil. Heeh. Biasanya kalau buat buang permen karet, buat Oh, apa iya, ya, iya. set, langsung taruh di sini. Jadi nggak makan tempat. Dan kita pakai HT. Nanti Oh iya iya iya. selama perjalanan semuanya bawa hati. semua bawa HT. Yes. Lu beli aja merek yang ini, bopeng yang ini ya. Hmm. Ini udah jauh lebih dari cukup. Jaraknya itu sekitar 1 kilo lah. 1 kiloan Amannya lah ya, 1 kilo. Itu kita bisa ngobrol terus gitu. Jadi nggak pakai telepon-telepon. Duit. Iya duit penting. Duit penting itu, Sobi. Karena gini, Duit cash. kita ke daerah apa ya? ke daerah Pedalaman. belum tentu bisa kiris. Iya bener. Belum tentu bisa cashless. Banyak Sobi. kan ngasih Nah. misalnya ngasih polisi cepet, ngasih apa. Heeh. Lu harus sedia banyak recehan. Bener. 2000-an, 1000-an. Taruh aja di sini. Permen karet buat Permen karet. anti ngantuk Oh, iya, juga. Nah, Terus? ini Android Autonya masih pakai kabel juga ya, maaf. Oh, Ini masih mobil pakai. primitif juga. Oh iya, oke. Siap. Di atas ya udah, tadi dashcam udah Dashcam disebut. udah. Kita ke tengah. Kita ke tengah. Ini spring bed Nah. yang di bawah, Pak. Ini settingannya. Ini penting buat nyonya. Kadang-kadang agak bingung gitu. Nyonya demennya tidur selama di jalan. Jadi Oke. perjalanan jauh. Oke. Ini saya beliin langsung kasur bludru ini kasur bludru. sampai ke belakang. Tuh lihat. Coba kasih lihat. Nah, tuh. Jubuneng. Walaupun agak sedikit berundak-undak enggak sih? Heeh. Tapi gue pakein ini nih. Itu dasarnya ya, alasnya Ini ya. alasnya keras Hmm. biar agak rata Oke. gitu. Jadi nanti pas tidur enak. Oke. Kalau mobil kalian udah bisa rata lantai, itu jauh lebih, Lebih enak. enak lagi, bener. Kalau ini tuh berundak-undak gitu ya, kayak sawah ya. Tapi gue cukup kaget sih. Kenapa? Ya ini ada Oh, iya. kasur di dalam Ada mobil. kasur. Astaga naga. Ini game changer-nya katanya. Game changer. Nah, terus tisu, Ya, tisu tisu basah. Nah, ini Itu beberapa- entertainment. ini entertainment buat nanti kita selama di sana. Ya. Ada switch sama ada drone Oke. buat mainan bapaknya. Nah, oh iya Apalagi, apalagi? ini nggak terlalu kelihatan. Nah, di situ ada buat Oh iya. nonton. Buat cepitan tablet ya? Iya, itu penting. Karena anak-anak sekarang kan gitu ya. Iya. Nggak bisa diem. Kita nyetir berapa jam? Ntar Udah nyampe belum? Udah nyampe belum? Udah Awi nyampe Dariat. mana? Awi Segala Dariat. macam. Langsung pasangin aja, bisa Shut up. nonton. Kita lihat ke belakang. Coba. Nah, sekarang ini ada logonya juga. Nah, ada logonya juga tuh kan. Cuman mensiasatinya biar dia nggak Nah, tegas tuh. ke dalam. Gue pasangnya di sini. Pasangnya di dalam, Sobi. Soalnya dulu trip pertama kita, Gua si pasang Sam di pasang di sini terus dimakan sama ininya. Pas ketutup langsung Jadi, kegencet, prek rocot. gitu ya. Rusak Nah, aja. jadi langsung taruh di sini aman. Oke, coba kasih lihat dulu sebentar. Gue mau nanya, Bro. Lu mau pindah rumah ya? Enggak sih, ini setengah rumah aja ke bawah. Gila. Jadi inilah bawaan gua. Ini udah minimin ya. Alah, bohong. Benar, Nggak percaya gua. Ini cooler box, isinya sama minuman-minuman Minuman, juga, oke. minuman-minuman. Hmm. Tapi sebenarnya penting, Bro. Lu kayak gitu yang tadi, lu beliin cooler box yang kecilan. Karena apa? Mobil kan panas. Kadang-kadang Yes. kita tinggal nih, kejemur kan. Takutnya rusak gitu. Ya, bisa. Nah, ini walaupun nggak dingin, tapi jadi nggak panas juga. Jadi nggak gitu. panas juga. Jadi lu taruh begini lebih aman buat ditinggal berhari-hari. Sebenarnya gua nggak bawa ice pack-nya. Cuman jadi- isinya pokoknya Iya, minuman. Gitu Isinya kan. air aja gitu. Iya. Nah, Terus? habis dari sini kita ke ini koper. Mm-mm. Koper kan gue bawa ada 4 nih ya. 1, 2, Heeh. 3, 4. Gue pakai taktiknya yang misalnya nih hari pertama turunnya yang ini, Oke. yang hari kedua, ketiga tuh yang di Yang Dieng itu. ini gitu. Oke. Nanti hari terakhir lagi
ini lagi kan, kan kecil gitu. Jadi nanti yang turun nggak semuanya turun gitu. Semuanya turun. Ada yang ini juga kayak tadi tas jaket, tas buat berenang segala macam ada di satu tempat. Ada satu lagi tas cadangan buat bawa baju kotor. Gitu. Oke. Udah sisanya sendal. Tapi kontras sekali ya Sobi. Jadi kalau Sobi suka bawaannya banyak ya mungkin bisa tuh dipakai siasatnya sih. Ya, siasatnya begini gitu buat traveling. Yes, kalau mobil kalian kecil, pakailah siasat gua. Nah, jadi kan ini barang-barang udah ya kita ngasih lihat lumayan berat sebenarnya kalau yang ini. Bawaannya lebih banyak lah. Lebih banyak. Kasur ini aja berat banget loh sebenarnya. Ada kali 10 di atas 10 kilo pastinya. Buset. Iya, jadi pas gua ngangkat sendiri tuh lumayan juga ya. Gitu. Berat banget jadinya. Oke. Ini aja udah pasti nambah gitu. Jadi kalau untuk konsumsi BBM harian pasti sama mungkin berbeda ini, ya. Jadi beda nih. Bisa jadi beda. Bawa cooler box isi semua aqua itu juga berat gitu. Benar. Nah, nanti kita akan hitung metodenya full to full aja. Yes. Kita berangkat, kita fullin. Nanti kita nyampe mana? Pokoknya kan trip juga udah di reset ya. Ya, reset 0. Nyampe mana kita isi, kita lihat habisnya berapa. Nanti kita catat sampai akhir perjalanan. Dari 4 mobil tadi itu kita ngabisin berapa. Gitu aja. Oke. Ya udah, berarti kita langsung aja ya. Langsung aja. Yuk. Nah, tibalah sudah di area terakhir ini Santika Kuningan ya? Santika Premier. Santika Premier. Tapi kita nggak di-endorse. Waduh. Ini bapak-bapak udah pada ngaso-ngaso aja nih. Oh iya dong, capek ya. Jadi di ujung perjalanan ini kita nyetir udah berapa ratus kilo nih? Rata-rata ya. Tadi itu yang paling kecil tuh 780, yang paling jauh tuh 790. Jadi ya sebenarnya 785 ya ternyata ya. Tapi berarti mirip semua ya? Mirip lah. Itu kan cuma beda masa perkara rumah doang lah. Oke, anggap kita buletin 790 berarti ya, 790 kilo nih rata-rata. 790. Kan kita pengen tahu nih, dari berbagai jenis mobil ini, ngabisin bensinnya tuh berapa gitu. Udah aja lu dulu deh. Oke, jadi Espresso tahun gua berapa? itu tahun 2024. Ada dimodif-modif nggak? Nggak ada. Ori ya, ori full ori kecuali ganti bolam dajal. Udah itu doang. Bolam dajal. Nggak ngefek lah ya. Konsumsi banget. Konsumsi PLN. Oke. Jadi si espresso gua itu kalau di total liternya dia itu 38 liter. Mulai dari Tangerang kita sampai ke Wonosobo sampai ke sini, Kuningan. Gila. 38 liter habisnya. Jarak 790 cuma Nggak. Nah, yang gua beda dikit, Bro. Oh. Kan gua di Wonosobo gua ada nggak ikut. Gara-gara anak gue ujian ya. 20 jadi kilo ada ya kayaknya. Gue 760-an. 760-an gitu. 760-an. Jadi kalian lebih jauh karena mereka ini sempat ke atas ke Dieng. Gue nggak bisa ikut, anak gue ujian gitu. Oh, ujian online. Ujian jadi online. minus 20 km dan itu tuh nanjak ya? Nanjak. Kan BBM. 38 ya? Ya, 38. Total habisnya 38 liter. Rupiahnya berapa? Pakai apa? Gue pakai Pertamax karena Pertalite nggak di-approve, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah gue pakainya Pertamax. Dan yang total dari Bon ya, itu ditotalin gue habis 637.000. Sekarang Pertamax berapa per liter harganya? 16.250. Oh, yang udah naik ya? Iya. Udah naik. Agak sakit. Ya udah naik. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke. Ya geser ke gue deh. Geser ke lu deh. Gua kan pakainya Innova tuh. Innova isinya diesel, ya Innova diesel, isinya Pertamina Deck. Hampir mati ngisi bensin tuh gara-gara itu. Budget liburan kegerusnya di BBM ya? Iya, makanya kita udah nggak nginep-nginep hotel, kita tidur di mobil. Ya, jadi isi Pertamina Deck untuk jarak kalau gua tuh jatuhnya di 781 km lah jatuhnya. Itu tuh menghabiskan bensin tuh sebenarnya realnya tuh 73,94 liter alias 74 liter lah dibuletin aja. Habisnya 74 liter kalau secara rupiah itu 1,6 jutaan. 1,6 jutaan untuk total jarak 780,4. Nah, kalau dibagi konsumsinya agak menyedihkan. 1 liter itu untuk 10,5 km. Jadi berasa. Ngomong-ngomong tadi lu udah belum ya? Oh iya belum ya. Gua konsumsinya. Kalau di total pokoknya di total semuanya dibagi itu gue dapat 1:20 lah. Gila ya. 2 kali lipat ya. Oh iya lagi. Udah mah solarnya lebih mahal, Pertadex lebih mahal lumayan, hampir 25.000. Ya 24.800 harga saat ini. Konsumsinya pun 2 kali lipat berarti ya. Yes. Jadi boleh dipertimbangin nih,
Inodis ini kan kadang-kadang orang-orang masih pada suka pada ngincer nih. Betul. Benar. Apakah kalian sanggup kalau misalnya isinya Pertadex gitu? Karena orang di luar sana bilang Innova enak, cumi darat, kenceng, nyaman. Siap-siap ada faktor lain yang harus diterima gitu. Enggak semuanya indah, Sobi ya. Gantian. Wah, siap. Dan mungkin sedikit tambahan aja, kita tuh full to full dari begitu kondisinya full tank. Sekarang kita di Kuningan ini juga sudah di full tank. Jadi Yoi. kita pakai perhitungan metode full to full aja karena MID kadang-kadang kurang akurat. Yes. Nah, sekarang geser mobil berikutnya. Oh, lu ya? Iya sisa, makanya gue suruh Coba duduk. lu total bensinnya berapa liter sama rupiahnya berapa, Sam? Gua- Mobil lu juga dijelasin. Mobil gua tuh Fortuner 2.8 tahun 2022 yang udah banyak dapat apa ya? Modifikasi lah ya. Ada remap juga kan lu ya? Jadi remap stage 1 ada. Sama itu Ya. Innova juga boleh ditulis tuh editor. Remapnya juga. Remapnya tuh bukan buat performa ya. Bukan. Remapnya itu pengen biar lebih irit gitu. Jadi Oke. sekali di jejak dikit itu lebih ngacir. Oke. Padahal kan, bisa pengaruh juga ke keiritannya. Terus gue pasang BRQ. Oke. BRQ itu sebenarnya biar lebih aman pas lagi kita tuh mau ngisi biosolar. Biosol. Yang mana hari ini BBM termurah. Bener juga. 6.800 Ya itu nggak iya. masuk akal. Bener. Jadi waktu gua dulu pasang mungkin sekitar 2022 lah ya. BRQ-nya itu gua udah bikin barcode. Udah Oke. di-approve zaman Oke. dulu. Jadi masih ada barcode-nya. 2022. 2023. Kapan? Ya, 2023 bikin barcode dan pasang BRQ. Oke. Nah, sekarang pas ke Jawa karena Pertadexnya mahal banget, gua isi Biosol. biosolar. Oke. Dari berangkat tuh jadinya full biosolar. Ada barcode ya tapi ya. Ada. Ada dong. Saya nggak curang. Dikasih barcode-nya. Nah, ternyata dari jarak sekitar 794 km itu menghabiskan cuman 60 liter. Gila. Mantep. Lebih irit 60 dari gua. liter. Gua 74. Iya, CC lebih gede lagi. CC lebih gede. Terus kita ngebut-ngebutan juga ya sama lah ya. Pas santai ya santai, Iya. ya salip-salipannya bareng gitu maksudnya. Cukup oke lah jadinya. Jadi pas Itu- 2 kali ngisi full to full, 420.000 rupiahnya. Ini apa-apaan lebih murah dari gua. Tadi lu 600-an ya? Gua 600. 1/20. Udah 1/20. Udah 1/20. Ini sekitar 1/13 jadinya. Kalau misalnya kita bagi secara Iyalah. jarak dan konsumsinya. Kayaknya kalau gua ngisi Pertalite aja tetap kalah loh, Sobi. Salah ya? Kayaknya tetap kalah kayaknya. Tadi lu 38 something kan? Iya, iya, 38 lah. Berarti 380.000. Lu berapa tadi? Gue 420. Oh iya beda dikit lah ya. Pertalite masih lebih murah karena Tapi konsumsi. lebih murah secara rupiah. Tapi kalau Sobi pakai Pertalite, ya ini pengalaman gua. Pertalite tidak seirit itu. Benar. Lebih cepat muap rasanya. Benar. Tapi Jadi- gue pakai biosolar. Kok Lebih bisa cepat dapat nguap 3 juga. kali? Gua rasa Oh malah lebih udah bener ya. paling murah. Irit nggak terlalu muap. Dan ini yang gue rasain ya. Maksudnya gue tidak melebih-lebihkan pada saat pakai biosolar. Itu memang tenaganya beda. Pada saat Dibandingin kalau lu pakai yang bagus ya. Oh dulu pakai Shell, Ya. pakai BP, pakai Pertadex itu langsung kayak lebih kurang bertenaga di awalnya responnya. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau lu mesin udah panas, mobil udah kenceng nih, Ah. tetap powerful gitu, tetap bagus-bagus aja. Tadi total jarak lu berapa? 794. Ya mirip lah ya. Berarti mirip-mirip lah ya. Mirip. Yaudah sekarang Bapak ini Nah ini dari tadi dia aja. Bapak senang. Bapak senang. Sakit hati. Sakit. Pas bayar. Mobil lu apa dulu ya? sedikit minder kayaknya. Mobil gua Alphard kalau nggak salah tahunnya 2022 dengan Oke. kode ANH 30 2500 cc. Iya. Kayaknya biar- mau dijual nih. Sebutinya lengkap. Iya. Terus? Modifan sih nggak ada ya, full standar sih. Full standar terawat lah. Apalagi ya biasa sih ngisi sih selalu Pertamax turbo. Cuman Biasa. untuk menekan budget ya kali ini di trip ini baru ngisi Pertamax terus sih. Oke, jadi lu baru pindah Pertamax tuh pas lagi trip ini doang. Ya sejak BBM naik banget sih. Belum ada 1 bulan lah. 20.000 ya? Iya. Oh iya. Si Oke. ke Pertamax dulu lah. Nyari yang make Buat sense. daily, make sense aja, iya. bener. Ya, total range tadi. jarak Total range Mirip sama sampai kita. di hotel ini sih ya 780,5 km. mirip kayak gua. Iya, menghabiskan bensin itu 85 liter sih. Iya, dengan total biaya 1,3 juta. Konsumsinya sih 9,1 ya.
Bongsor sih. 9,1. Mobil gede. 2 kali Iya, ngisi. iya, iya. Di rute pertama yang cukup banyak jalan lurus sih bisa dapat 1:10. Oke. Terus Begitu naik-naik gunung. ya naik-naik gunung baru tuh konsumsinya jelek. Jadi Kemarin sempat ngedrop ya Wel kalau nggak salah ya. sempat ngedrop. Sampai ya. Titik Iya. nadirnya berapa? 1:8. 1:8,4. Iya, 1:8,1. Itu Pas karena lagi kita, ngebejek banget gitu. bener, kita pas pulang itu lewat tanjakan Semati. Kalau misalnya sobi-sobi tahu ya, di Iya. pas arah pulang itu tanjakan yang waduh gila mantep banget dah tanjaknya. Iya. Oke, lanjut. Terus jadi dari 2 kali isi bensin, total konsumsi gabungan sih dibagi jaraknya sih ya dapat 1,9 lah. 9. Gua Iya. bukan yang paling Kalau pakai turbo sih bisa lebih bagusan ya. pasti. Rata-rata sepengalaman lu kalau pakai turbo tuh jadi berapa? Paling bagus. Pas keluar kota Paling lagi gitu. sekolah kaki 1:11 sih. 1,9. Kalau Iya. turbo ya. Iya, 1:11,5 deh. Lumayan ya. Udah paling bagus itu. Begitu dari turbo geser ke yang biasa tuh bisa hilangnya lumayan ya. Lumayan. Apa Pertamax sejelek 1:9,8 atau 1:10 lah. Paling kalau jalannya masih mulus ya, nggak banyak kelok-kelok atau ngebetot gas gitu lah. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya yang espresso itu 1:20-an, 20, 1:10, 1:13, 1:9. Iya. Kira-kiranya ya. Iya. Gambaran Untuk satu kali trip ini yang memang sebenarnya rutenya tuh bukan rute aman ya. Karena kita banyak banget ke gunung. Pas lagi ke Purwokerto masih aman. Pas lagi ke Wonosobo itu banyak rute yang naik. Wonosobo, Dieng, gitu Dieng, kan, naik bolak-balik. Ke Kuningan pun ya naik terus kita naik gunung. Iya. Itu. Jadi rutenya bisa dikonsider rute boros lah sebenarnya. Iya. Itu konsumsi yang tadi. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih ya, gimana rasanya? Maksudnya untuk keluar kota nih, Perjalanan ini ya. selama perjalanan ini. Nah, ini kan apakah mumpuni? Apakah ada kesulitan? Ada yang nyaman atau tidak nyaman? Kita boleh cerita juga nih. Ini balik lagi nih. Oke. Jadi kalau sepanjang trip ini pakai espresso ya, namanya juga mobil 1000 cc. Lu pasti bakal ngerasain yang namanya keteteran. Kalau barang ini kan 2400, apalagi si Bagong ini 2800 kan gila banget ya. Jadi untungnya kan karena kita temen ya, kita pakai HT ya Sobi ya. Jadi kita jalan tuh maksimum 110 km per jam ya. HT itu jadi nambahin tenaga mobil lu ya? Enggak sih, cuman menambah mentalnya kalau udah ketinggalan, woi. Kayak kemarin tuh, itu depan jalan berapa sih? Akhirnya jadi ngakalinya gue yang paling depan Sobi. Jadi yang paling pelan memang harus ditaruh yang paling depan. Gue yang set the pace gitu. Jadi kalau soal tenaga, tapi kalau dibilang misalnya mau overtake yang kayak kita lagi di jalan kota, kurang enggak loh. Espresso ini enggak. Dia memang nggak punya top speed, tapi kalau cuman buat ambil overtake gitu bisa. Sambil Aman. disclaimer, itu isinya berapa orang sama kondisi barang banyak apa enggak? Gua itu kan bertiga, gua, istri gua sama anak gua baru umur 10 tahunan lah ya. Terus barang gua itu satu duffel bag gede sama satu duffel bag kecil ya sama baju kotor dan sebagainya. Nggak dibilang nggak penuh ya penuh buat espresso gitu. Suspensi ini yang gue cerita sama si Sam waktu itu pas berangkat, gue bilang gila ya espresso ini menurut gue tuh suspensinya agak keras, jadi lebih ke arah keras. Tapi kalau ada gejlukan, ada apa, gue bilang sama si Sam, gue nggak ngerasa gimana-gimana, nggak ngerasa mual, nggak ngerasa gimana. Sorry ya, bukan menjelekkan mobil gitu. Tapi yang gue rasakan waktu dulu gue pernah naik ras, itu gue sampai mual. Seumur-umur gue nyetir mual, cuma naik ras yang baru ya. Banyak Bukan sih yang kayak ras gitu nggak lu dong? Nah ya udah makanya. Jadi minta maaf, bukannya ngejelek-jelekin ras nggak. Buat gue nggak suka suspensinya ras. Ini gitu. pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya, opini gue doang. Dan ini menurut gue kecil-kecil masih lebih bagus daripada ras suspensinya. Kayak misalnya rute tol gitu. Rute pas lagi di tol. Pas lagi di tol ya. Nih, jadi pas lagi di tol gitu atau pas sama di rute dalam kota gitu. Kenyamanannya gimana? Nah, kalau soal kenyamanan termasuk lumayan. Untuk misalnya noise ya, kita ngomong berisiknya. Masuknya gimana? Si Sam sempat nanya di tengah jalan. Gue bilang, ini rata sih. Jadi ada sedikit masuk suara road noise, ada sedikit. Terus suara sekitar ada nggak masuk? Ada sedikit. Dari suara mesin masuk ada sedikit, tapi semuanya rata. Ibaratnya kalau dikasih nilai itu dia 6 gitu, rata semua. Kalau HRV kan kayak misalnya kekedapan, wah 8 bagus gitu. Apa bagus road noise 3 gitu kan, jelek banget. Berisik banget gitu kan. Nah, ini enggak, ini rata semua.
Dengan catatan dia mobil sebenarnya kelasnya LCGC gitu loh, walaupun dia statusnya bukan LCGC gitu. Oke. Terus soal apa ya, nanjak. Nanjak bener. Ini yang paling ditunggu-tunggu Ini yang karena paling ditunggu-tunggu. kadang-kadang ada yang takut nih bro, bawa city car ke daerah gunung. Benar. Gimana? Ini tapi gue ngomong espresso ya. Espresso. Espresso ini kan 1000 cc Sobi, tapi dia nggak ada masalah kemarin nanjak-nanjak. Serius, kalau diantara kita berempat yang paling nggak yakin sebenarnya gue sendiri. Waktu berangkat gue bilang naik kagak ya, tapi ternyata naik loh Sobi, beneran. Jadi kita nanjak itu nyantai banget, bahkan gue nggak masukin di manual. Biasanya kan kalau nanjak gue masukin manual kan, biar aman gitu kan. Gue kunci di gigi satu. Lu tes ya? Jadi sekalian gue tes. Di D aja gitu ya. Gue di D aja, dan si espressonya waktu yang kita ke Wonosobo, yang Yang mau ke hotel pertama ya? hotel pertama Ada Wonosobo, tanjakan tuh, kencang. itu kan tanjak-tanjak. Itu espresso dia gonta-ganti cuman 2-3, bukan 1. Ganti giginya tuh 2-3 gitu. Dia yang ganti sendiri, gue nggak ganti-ganti. Pas yang kita pulang yang lewat Semati itu, nah itu ada lah, gue harus ngelok ke 1. Ada beberapa spot yang gue harus tapi nggak ada yang namanya ngeden sama sekali, beneran. Kayak dia jalan aja terus gitu. Ini unyil-unyil jago loh, serius beneran. Gue malah kalau gue ngelihat ya, kan gue juga merhatiin dari belakang gitu. Memang kayaknya lebih effortless untuk si espresso ini. Dibanding misalnya waktu zaman dulu gue bandingin sama mobil gue yang Agya 1000 cc tahun 2013 tuh ya. Oke. Itu ke Bandung aja, misalnya nih ditanjakan waktu kilometer 80 gitu ya. Oh yang rada nanjak gitu ya? Itu mobil langsung ngeden, langsung ngedrop gitu. Yes. Jadi lu memang harus masukin ke manual atau harus lu bejek gitu. Ya itu perbandingannya gitu ya. Perbandingannya, iya makanya tadi gue bilang espresso ya gitu loh. Karena espresso. takutnya orang mungkin mikirnya, oh 1000 cc semuanya sama, beda. Tidak. Itunya bisa beda, rasio giginya dibikinnya juga bisa beda. Oke. Jadi secara overall gimana nih kalau espresso? Cuman nggak enak di ruangannya aja ya, karena kecil banget kan. Oke. Sempit gitu loh. Jadi Sempit. kalau gue sih mikirnya kayak ngelihat anak gue nanti kayaknya setahun 2 tahun lagi gue udah harus ganti sih. Kasian dia di belakang gitu loh. Kalau guanya duduk sama bini gue ya nggak ada masalah lah, karena kan di depan kan bisa ngatur tempat duduknya gitu. Cuman itu aja kalau menurut gue kekurangannya espresso, karena dia sempit dan kalian nggak bisa bawa barang banyak. Oke, itu kalau dari gue. Siapa next? Dia? Opung. Oke, jadi diulang lagi tuh Innova kan diesel. Kalau secara Bawaan lu berapa banyak? oh iya bawaan, gua sama istri sama anak. Anak gua tuh baru mau naik ke kelas 1 SMP. Barang itu koper gedenya 1, koper sedangnya 2, sama ada beberapa tas lain lah. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu full sebenarnya kalau buat level mobil 3 baris kayak gini ya. Oke, kalau untuk dalam kota sama luar kota, kalau yang gua rasain dari Innova diesel gua sih so far sih nyaman-nyaman aja gitu. Mau jalanan rata atau agak keriting gimana juga masih cukup oke, karena kan dia masih leather frame yang memang kaki-kaki juga pasti lebih kuat gitu. Terus kalau kekedapan cukup oke sih sebenarnya gitu kan, karena nggak terlalu road noise juga. Jadi kalau untuk di dalam kota, keluar kota itu oke. Kalau Mobil yang serba cukup sebenarnya ya. mobil yang serba cukup tapi nggak terlalu banyak lebihannya, ngepas sih sebenarnya. Gitu. Tapi dia tuh nggak di bawah, nggak di atas, tengah-tengah. Oke. Konsumsinya aja yang di atas. Oke. Nah kalau untuk ditanjakan dengan mesin 2400 cc diesel ditambah sempat remap juga sih nggak ada masalah. Jadi kayak kemarin di beberapa tanjakan itu semua bisa dilahap dengan tenang lah. Dengan Kayak enak. awalnya kan kita belum pernah nih ke Dieng ya. Jadi kayak wah ini Sekalian ngetes. sekalian ngetes gitu ya. Yang orang-orang takutin ke Dieng gitu. Ternyata biasa aja ya. Ternyata buat biasa mobil aja. diesel ya. Dan sebagai info doang ya Sobi ya. Jadi yang tadi Rian omong juga benar, dia paling depan. Ketika tanjakan tuh kita di belakang lihat gitu. Kita patokannya dia sebenarnya. Kalau dia naik, kita semua pasti naik. Gitu kan. Gitu. Saat dia naik, oh berarti aman. Dan ketika kita naik juga ya aman-aman aja. Jadi memang ini adalah salah satu mobil keluarga yang untuk segala medan tuh menurut gue pribadi cocok. Dari point of view gue tuh cocok gitu. Kalau kekurangan dia paling cuma fitur-fitur aja lah. Itu juga udah pernah dibahas di video sebelumnya. Tapi kalau untuk performa, kenyamanan, itu cukup oke menurut gue. Serba bisa lah ya. Serba bisa gitu. Oke. Apalagi ya tadi ya. Udah sih memang gak ada masalah itu mobil. Memang nggak ada masalah jadinya. Nah, coba sekarang ke si Sam. Coba lu bantu pegang kamera lagi deh. Oke. Nah, lu gimana Sam? Sebenarnya ya agak mirip sama lu ya, karena si Fortuner ini kan ya kalau gua malah ini mobil paling banyak bawa barang. Iya. Bener nggak? Isi mobil lu berapa? Mau isi bertiga.
Terus gue bawa cooler box full minuman, air putih apa segala macam, pokoknya berat lah. Koper 2, ada satu yang medium, ada satu yang small, duffel bag 2, tas banyak, ada bawa laptop juga segala macam. Jadi bener-bener full muatan. Mobil tuh sampai udah ya udah settingannya kan kemarin Sobi juga ngeliat gitu ya. Kita tetap nanjak aja gitu. Irit mah ya tetap lumayan gitu. Jadi ini kayak serba bisa dan serba cukup gitu jadinya, serba oke banget gitu. Sama mungkin satu lagi Sam, kan kemarin sebelum pergi kita sempat ngobrol-ngobrol. Lu kan sempat ganti oli dengan oli yang nggak pernah lu pakai sebelumnya. Iya, bener ada juga. efek atau ada rasa nggak? Mungkin suaranya jadi gimana atau apa? Jadi benar juga itu mungkin salah satu poin juga yang bisa menambah Performa. mungkin performa atau keiritan juga ya. Mungkin. Karena gini, gue biasanya oli mesin itu gue pakai yang gratisan dari servis bengkel resmi aja Ya. gitu. Ditawarin, Pak mau upgrade Si nggak? Temo-temo Nggak usah, itu. gitu. Nggak usah, tempo aja udah langsung gitu. Kemarin kan udah habis tuh servis gratisnya. Jadi gue ganti di bengkel lain. Ditawarin tuh, mau nyoba nggak Pak yang full sintetik gitu kan. Yang pokoknya yang kelas atas lah gitu. Gue lihat-lihat dan gue cari tahu, gue pengen coba mobil 1 Delvac. Mobil 1 Delvac tuh ya. Katanya memang itu untuk diesel dan buat yang kelas berat lah gitu, buat Heavy diesel. heavy duty, jalan-jalan nanti mau nanjak-nanjak ke Dieng gitu. Udah gue ganti aja sebelum berangkat. Dan bener loh, tadinya itu suara mesin masuk ke dalam kabin tuh ada lumayan kayak gitu kan. Begitu lu ganti, kayak mobil bensin, hilang suaranya. Gila kata gue. Jadi sengefek itu ya? Sengefek itu jadi halus, mungkin perputarannya jadi lebih enak, konsumsinya lebih bagus juga. Ya, jadi lebih irit ujungnya. Optimal jadinya gitu. Ya pokoknya untuk kenyamanan segala macam menurut gua ini pastinya nggak bisa disamain sama 2 MPV ini ya. Yang suspensinya akan lebih empuk mungkin. Lebih nggak yang mantul-mantul gitu. Fortuner itu kayak kalau Bram bilang semua kontur jalan di jalan itu dibacain. Ada keriting dibacain, ada mantul-mantul dibacain gitu. Pokoknya semuanya dapat gitu. Jadi nyamannya tetap enak, sebenarnya masih tetap istri sama anak gue tetap bisa tidur di belakang. Tapi kalau misalnya lu nyetir gitu ya, memang agak Lebih bisa merasakan ya? lebih bisa merasakan gitu. Ada gimana? Berasa. Ya. Apalagi kaki-kaki gue tuh nggak ada yang diganti, kayak suspensi dibikin lebih pendek gitu atau diganti pernya gitu, enggak, standar aja. Jadi ya semuanya berasa gitu. Oke, lanjutnya nih. Well, Iya. Nah ini rajanya nih, harusnya ini yang paling buat nyaman. keluar kota harusnya mobil lu paling nyaman, Wel. Bener nggak? Iya. Paling bisa dibilang begitu sih. Untuk Alphard gua bawaannya tuh cuman 2 koper medium, 1 dus air mineral, sama beberapa tas lah. Nggak terlalu full banget sih. Orang isi berapa orang? Orang isi 4, gua sama istri sama 2 anak. Iya. Untuk pengalaman berkendara di Alphard ini untuk keluar kota sih, ya pastinya nyaman lah ya di penumpang. Dan kalau untuk sebagai driver, surprisingly nyaman juga sih. Jadi Posisinya juga enak. Nggak ada pegel-pegelnya Nggak gitu ada ya? pegel, joknya juga enak gitu. Ya enak juga gitu sih, kayak bawa mobil apa ya? Kayak bawa mobil Innova aja sih, kayak bawa mobil kecil aja gitu. Pastinya nyaman. Cuman palingan tuh kalau tantangan sih mungkin kalau di jalan gunung ya yang berkelok-kelok gitu mungkin sedikit limbung ya, lebih limbung karena kan dia boxy banget tuh. Boxy dan besar gitu ya, pas mau Jadi overtake. pas mau nikung-nikungnya ya lumayan kayak ngebuang gitu. Iya. Suspensinya empuk soalnya. Iya, suspensi soalnya empuk kan. Terus paling tantangannya tuh kalau ketemu jalan sempit aja sih. Cukup banyak sih kemarin jalan Jadi sempit, kalau- berkelok sempit. Sempit sama yang misalnya terlalu Tiba-tiba nukik gitu ya. U-turn lagi sempit. Takutnya Iya. ngegesruk ya. Iya, sama ground clearance-nya mungkin agak rendah ya. Kemarin Lebih sempat rendah dari sekali ya? Foxy dia. Kemarin sempat sekali Sempat gesrek. sekali ada gesrot dikit lah. Iya. Jadi kalau buat sobi-sobi gitu yang mungkin alergi sama rute yang sempit, kalau bawa ini mungkin agak-agak Waduh. keringat dingin ya. Tapi kalau yang udah biasa sih nggak apa-apa. Iya, Aman-aman aja ya. mana-mana aja sih. Kalau kayak tenaga segala macam. gitu, Oh pada ya, saat kalau kita tenaga lihat sih kan, mencukupi sih. Sangat mencukupi Sangat ya. mencukupi sebenarnya. sih, iya. Lu mau overtake, Mau overtake bisa, agak nanjak nih gitu, mau nanjak overtake juga truk bisa, gitu. iya naik terus. Aman ya? Aman sih. Jadi sebenarnya secara overall nih mobil lu tuh lengkap juga gitu ya. Iya, Buat keluar kota ya nggak masalah, lu mau bawa kemana pun siap gitu ya. iya Kan siap ada sih. orang-orang yang
bawa mobil segede gini gimana nih untuk Iya. masuk-masuk. Karena kita Iya. bakal dikasih sama Google ya. Jalan-jalan yang kadang-kadang nyempit, bener nggak? Iya, betul. Sobi tahu lah alternatif Google itu kayak apa kan Iya. jalan. Iya. Alternatif Tiba-tiba mereka disuruh itu. lewat gang yang melewati perdesaan gitu, yang bener-bener sempit gitu. Mm-mm. Lewatin beberapa kopdes yang tutup terus itu. Iya. Ya itu kalau di arena sama Google Maps ke jalan yang rada-rada nggak make sense sih, mungkin mobil kayak mereka juga keteteran ya. Iya. Heeh. Yang paling bener espresso. Iya, paling mungkin espresso satset paling mending. gitu, paling Heeh. mending. Tapi kalau kalian udah biasa bawa mobil gede sih nggak masalah sih. Iya, Nggak masalah ya. nggak masalah kok. Ya Masih itu. oke lah dibanding bawa high S. Ini pertanyaan simpel doang sih. Waktu kita sebelum berangkat nih, kalian ada persiapan khusus nggak sih? Buat menyiapkan mobil-mobil kalian gitu maksudnya. Oh, Apalah Ya, ngecek apa kek Dari gitu. gue dulu deh, berhubung nih Dari Welly dulu ya. ya pastinya sih udah ganti oli, ngecek-ngecek Oke. lah air-air gitu. Ah, iya, ya pasti iya, tekanan oke. ban sama spuring aja sih. Sama spuring kebetulan ya. sih. Oke. Iya gitu doang sih. Oke, Kalau lu sama gimana? juga kalau kayak gua mau jalan keluar kota bareng keluarga jarak yang lumayan itu pasti mirip juga lah kayak Welly. Kebetulan kemarin juga sempat servis rutin berkala juga. Oli semua udah dicek, kaki-kaki juga dicek karena kondisinya kan harus prima ya. Ya. Gitu loh. Sama ya sisanya sih udah sih kayak lampu-lampu juga selalu gua cek. Gitu. Jangan sampai nanti di tol atau di mana lampu belakang kita ada yang mati kan itu bahaya juga buat orang lain. Kita Oke. harus mikirin safety juga Sobi. Siap. Kalau gua, lu mendingan bawa kayak alatnya yang buat ngisi angin. Ya, jaga-jaga Karena ya. itu penting, selalu ada di mobil tuh. Kita juga ada tuh di mobil selalu tuh. Iya. Hmm. Kalau misalnya tiba-tiba, misalnya kita lagi konvoy, gue suka ngeliatin ban orang kan. Mobil lu kayak kempes gitu, walaupun Innova kayak kempes mulu ya. Selalu itu Selalu. ban depan. Iya, Tapi gue sering lihat misalnya kayak, oh ini kurang angin nih, kita bisa berhenti dulu, kita Kita isi. isi, kita cek dulu, itu penting. Benar. Jadi itu untuk ban. Kalau tekanan ban, menurut gue juga harus diperhatiin nih. Misalnya kita keluar kota, mendingan diisi yang lebih kencang ya. Iya, benar, setuju. Karena kan rata-rata di mobil juga itu di balik pintu depan tuh kan ada tuh keterangannya. Ada, Kalau ya. eksekutif berapa orang Ya, disarankan isi berapa, Kalau gitu. full penumpang dan barang disarankan berapa? Lebih baik ikutin. Gua waktu itu ngelihat kalau Fortuner tuh bisa 33 sampai yang paling kencangnya 38 gitu ya. Tapi kalau misalnya 33 itu peruntukannya menurut gua pribadi untuk dalam kota aja. Setuju. Jadi kayak lebih bouncy gitu ya. Ya. Kalau untuk luar kota nih yang banyak rute tol atau apa gua kencengin sih. Yang gua tuh tekanannya jadi 35, belakangnya 36 gitu. Karena di belakang kan lebih berat. Oke. Nah, terus apalagi ya? Oh, Ya itu ganti oli kan lo juga. ya ganti oli juga pastilah ininya. Sama ngecek ban itu umurnya udah botak atau belum. Ah, iya, kayak iya, gitu-gitulah. Ya, itu yang Karena- standar tapi penting ya. Ya, kalau misalnya kita lupa, ya itu yang kecelakaan yang paling parah itu ada misalnya kita lagi ngebut di tol. Benar. Ban misalnya udah botak atau apa kita paksain jalan. Benar. Aduh nanti aja deh gantinya setelah pergi. Mendingan sebelum pergi kalau memang udah tipis ya diganti gitu. Tapi ya balik lagi lah ininya. Menurut gua safety first lah jadinya. Safety mah Setuju. jangan ditunda-tunda. Setuju. Kita liburan itu kan mau staycation-nya di hotel, di villa, bukan di rumah sakit. Kalau ban pecah kita Amit-amit. nanti staycation-nya beda. Amit. Safety harus prioritas. Ya, jadi itu Setuju, yang perlu setuju. dicek secara berkala itu aja. Sisanya sih udah lah ya. Iya. Ya gue juga sama aja sih dengan kalian ya, di servis, diganti oli, terus ya cek tekanan ban juga. Sama ini doang sih, cuman nambahin doang. Yang kali ini espresso itu gue kasih tekanannya semuanya 36. Kalau ada yang bilang, Kenceng ya. kenceng amat tekanan 36, karena kita mau kemarin itu kan kita mau ke Wonosobo, Sobi. Kalau di tempat dingin tekanan kita bakal turun dikit gitu loh. Jadi gue jaga-jaga aja, gue kasih 36 gitu. 36. Oke. Gitulah. Ya, berarti edisi liburan kita Sampai sini sementara dulu. begini dengan 4 mobil yang berbeda, dengan konsumsinya, dengan biayanya gitu. Dengan kenyamanannya, Dengan rasanya kenyamanannya, berkendara. Karena akun kita akun otomotif, kita spillnya itu. Kalau akun kita ini kita spill harga hotel juga bisa. Terus beda akunnya, bukan itu ya. Nanti Pak, nanti. Iya. Spillnya hiburan-hiburan gitu misalnya ke mana gitu. Kuliner itu nanti mungkin akun beri. Oke, berarti sekian aja dulu Sobi untuk edisi liburan di bulan Juni kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikutin Trends Auto ya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.